Paman habisi nyawa keponakan, sengaja bakar rumah hilangkan jejak. Seorang pria di Tanjung Priok tega menghabisi nyawa keponakannya. Pria berinisial DZ, 53 tahun, itu hampir saja luput dari status tersangka pembunuhan. Bahkan, Lina 47 tahun yang merupakan ibu korban sempat meminta polisi untuk menutup kasus ini. Namun, berkat suatu hal, ibu korban akhirnya sepakat untuk mengikuti arahan polisi yang ingin terus mengembangkan kematian korban. Mengutip Kompas.com, DZ, 53 tahun, menjalankan aksi di lantai 1 rumah kontrakan, Jalan Cempaka, Tanjung Priok. DZ menghantam korban menggunakan meja dan membakar rumah untuk menghilangkan jejak. Pasca kejadian, Lina sama sekali tidak menduga anaknya tewas dibunuh. Wanita Malang ini berkeyakinan anaknya meninggal dunia karena jatuh dari tangga saat rumah kontrakannya kebakaran. Lina mengira AZA jatuh dari tangga saat hendak menyelamatkan diri. Lina mengatakan ia tidak berada di lokasi kejadian. Lina mengetahui kejadian ini setelah menerima telepon dari tetangga. Menurut tetangganya, anak Lina jatuh dari tangga saat api melalap kontrakan. Kala itu, Lina masih berpikir positif dengan beranggapan anaknya paling banter hanya luka lecet. Namun, semuanya berubah ketika melihat kondisi sang anak yang sudah tidak bisa tertolong ketika dibawa ke rumah sakit. Meski anaknya telah tiada, Lina berkeyakinan tidak ada peristiwa pembunuhan. Ia pun kaget ketika melihat beberapa polisi di rumah sakit. Lina awalnya tak ingin memperpanjang kasus itu karena mengira anaknya meninggal akibat jatuh dari tangga. Sempat pingsan, Lina meminta polisi agar menutup kasus ini karena murni kecelakaan. Namun, 1 hari setelah kejadian, Lina menemui sejumlah kejanggalan. Antara lain sisa rokok di TKP, pelaku yang tidak melayat, hingga hasil rekaman CCTV. Barulah setelah itu, Lina membuat laporan dan berharap polisi melanjutkan perkaranya. Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Nazirwan, menjelaskan ada kecurigaan dari penyidik bahwa kematian tersebut bukan disebabkan karena kebakaran. Penyidik menangkap DZ yang hendak menumpangi kereta rel listrik di stasiun Sudimara. Kala itu, pelaku hendak naik kereta menuju stasiun Rangkas Bitung. Untuk motif, ada dugaan karena sakit hati karena sering ditagih utang oleh orang tua